Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat Layar News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita, amin Allahumma amin. Sahabat Layar, sampai kapan ya polemik nasab ini berakhir? Ini masih terus digaungkan, dan juga pembelaan demi pembelaan dari Habib maupun Mukibinnya juga terus ya maklum, akan tapi mereka pembelaannya tuh nggak berdasar, nggak berilmu, nggak memakai keilmuan, sedangkan yang meruntuhkan nasab mereka pakai keilmuan. Mereka hanya membangun framing di masyarakat ya. Contohnya mereka akan yang sudah katanya mengkaji 140 berapa kitab, itu ternyata sampai sekarang nggak ada yang berani kan untuk tampil diskusi nasab, padahal sudah ada tantangan terbuka dari kelompok Kiai Imad, bahkan dari Kiai Imad sendiri. Yang penting syaratnya bertempat di universitas ya. Jadi terus kemudian yang hadir juga nggak usah pakai pendukungnya Kiai Imad, nggak usah hadir, pendukung Pak Alawi nggak usah hadir, tapi orang-orang yang mewakili Robitoh Alawiyah silahkan hadir. Yang penting mengatasnamakan Robitoh Alawiyah. Kenapa harus mengatasnamakan Robitoh Alawiyah? Agar ketika nanti dalam diskusi tersebut ternyata mereka tidak bisa membuktikan dengan kajian diskusi ilmiahnya, maka disitulah Habib Alawi, Rungkat, dan RA bisa dirobohkan atau dibubarkan gitu ya. Yang kedua, ada tantangan lagi untuk menghadirkan satu di antara tiga, yaitu Habib Lutfi, Habib Rizik Sihab, atau Habib Taufik As-Siraj yang merupakan ketua RA. Nah, dari sini juga belum ada tanggapan sampai kapan mereka tuh akan berani menanggapi ini semua. Tapi framing yang dibangun di masyarakat, di sosial media, tetap Imad Al-Kaburi ya, semacam itulah mereka. Hanya bisa framing. Sama dengan Mukibinnya. Mukibinnya itu kalau saya bikin narasi atau saya mengunggah video yang benar-benar nyata ya, yang benar-benar nyata, itu bukan hoax, itu fakta, tetap dibilang fitnah, tetap dibilang adu domba. Itulah mereka. Jadi mereka nggak bisa menyampaikan atau mengkanter dengan keilmuan, nggak bisa, karena mereka emang minim keilmuan gitu loh. Karena mereka emang cuma ada doktrinnya tuh ya doktrin penyesatan, doktrin kecintaan, cinta buta terhadap Pak Alawi. Nggak ada yang lebih dari itu, nggak ada. Jadi gini loh ya, menurut saya logika saja lah. Logika saja, kalau memang apa yang mereka gaungkan selama ini, bahwa Indonesia ini aman, tentram, makmur, itu karena baik ya. Ini dengarkan Muhibin, dengarkan baik-baik. Kenapa di negeri aman yang justru ya di sana itu pabriknya wali katanya ya, di sana itu tempatnya atau gudangnya para habib, kenapa negerinya kering kerontah? Kenapa negerinya itu miskin? Ya, ini nyata loh, ini fakta. 10 negara termiskin di dunia itu salah satunya adalah Yaman. Dan Yaman sampai hari ini belum bisa dikatakan aman karena masih ada konflik saudara gitu ya. Kalau memang mereka itu bisa mendamaikan itu semua, kenapa mereka nggak balik ke negeri mereka? Itu loh Mukibin harus mikir. Mereka hidup di Indonesia karena saking nyamannya. Adakah di antara sekian banyak Habib yang punya perusahaan? Ada nggak? Yang kemudian mengelola dalam perusahaan itu yang saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme antara pribumi dengan mereka yang pendatang dari Yaman ya, para Habib-Habib itu. Adakah mereka yang punya perusahaan selain perusahaan makam? Mereka hanya memproduksi makam-makam yang mereka branding sebagai wali, yang kemudian oleh Muhibinnya yang memang cara berpikirnya nol besar itu diikuti ya. Branding semacam itulah yang mereka butuhkan.
dan masih banyak lagi kesesatan atau penyesatan mereka di dalam berdakwah, banyak lagi. Dan insya Allah akan saya akan saya bacakan karena sudah saya rangkum. Insya Allah dalam next video akan saya tampilkan. Terima kasih, semoga tercerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.